forensik. Oke. Tadi adalah hasil dari olah tempat kejadian perkara. Kita akan langsung coba berbincang karena informasinya ada fakta terbaru yang ditemukan oleh pihak kepolisian berdasarkan penyelidikan sejauh ini. Sudah bersama saya ada Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Vita. Pak Kabid, sehat ya? Salam sehat, salam presisi. Ya, oke. Langsung saja Pak. Tadi kan kita sempat ngobrol sebentar ya. Pak Kabid menyampaikan bahwa ada fakta terbaru. Mungkin fakta terbaru berdasarkan olah TKP apa Pak? Ya, yang pertama kami jelaskan dulu, Polda Metro Jaya pada saat hari Kamis yang lalu itu melakukan olah TKP juga, tapi fokus induktif kepada korban, ya, dengan sekitaran korban khususnya di TKP kamar mandi belakang. Yang kedua kemarin kita fokus kepada rumah, ya, seluruhannya rumah, diantaranya adalah temuan untuk kita cari dokumen-dokumen. Dokumen apa? Dokumen yang pertama adalah kependudukan. Kependudukan bahkan meyakinkan antara keterangan saksi-saksi lingkungan situ menyatakan mereka tinggal berdua, benar dalam dokumen kependudukan ternyata tinggal berdua dan juga dinyatakan 2011 suami dari almarhum itu meninggal dunia. Nah, kemudian dokumen-dokumen lainnya itu terkait dengan kehidupan kesehariannya, ya. Kita lihat juga kemarin juga ada listrik yang padam, ya. Kenapa? Ini kita kan sekaligus melakukan penyelidikan secara induktif, namun ada kaitan nanti dengan deduktif. Nah, untuk keterangan-keterangan saksi-saksi sejauh ini juga kita sudah tambahkan menjadi 10 orang, termasuk 2 pada surat yang kita dapati atas nama S dengan K dengan nomor telepon ternyata merupakan adik dan juga keponakan dari ibu atau yang almarhum ini. Oke, untuk saksi-saksi nanti saya akan dalami. Saya mau fokus dulu ke dokumen keseharian. Dokumen keseharian yang Pak Kabid maksud itu yang seperti apa? Ya, yang dokumen pertama itu kita dapati dokumen kependudukan, ya, untuk menyatakan bahwasannya tidak ada orang lain selain mereka berdua yang tinggal di situ. Yang kedua, dokumen keseharian dalam berbelanja. Baik itu urusan rumah, dapur, ya, termasuk minuman mineral dan lain-lain. Ini kita akan bisa melihat nantinya didalami oleh penyidik kapan waktu terakhir berbelanja dan apa yang dikonsumsi, termasuk yang lainnya ini nanti akan kita kaitkan dengan psikologi forensik, ya, sehingga kita tahu apa yang menjadi bagian daripada psikologi forensik ini, kemudian menggabungkan secara scientific crime investigation ini kan secara administratif, teknis ditambah dengan saintifik sehingga hasilnya nanti akan ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kalau untuk dokumen keseharian misalnya belanja tadi Pak, itu tertulis di dokumen itu per tanggal berapa? Tentunya ini masih didalami, ya, namun terakhir itu memang dalam waktu kurun sebulan terakhir, ya. Artinya aktivitas benar, keterangan-keterangan ini nanti kan akan dikaitkan, tadi saya sampaikan secara teknis dan saintifik nanti akan kita kaitkan termasuk otopsi. Nah, otopsi ini juga sangat penting karena itu kan bisa melihat pertama identitas korban, kedua juga apa yang dikonsumsi terakhir, ya, ketiga apa penyebabnya dan bahkan kapan itu jenazah meninggal dunia. Oke, ini menarik. Kurang lebih 1 bulan yang lalu ya berarti ya, dokumen belanja keseharian itu. Betul sekali Mbak Vita. Itu apakah sejauh ini penyelidikan itu mengarah bahwa 2 jenazah ini memang sudah ditemukan meninggal dunia itu sejak 1 bulan yang lalu? Ya, simpulan-simpulan dengan dugaan tadi itu kita masih menunggu, ya, karena banyak secara scientific crime investigation yang kita gunakan, ya. Pertama dari adanya olah TKP, adanya Puslap 4, Inavis, ini sudah kita berdayakan, ya, secara saintifik. Kemudian yang kedua kita juga akan melakukan digital forensik, terakhir dengan device atau laptop yang kita dapat di surat elektronik. Kemudian juga kita ada apsi-4, ada kedokteran forensik, dan tentunya semua ini akan menjadi suatu bahan alat bukti bagi penyidik yang kemudian kita lakukan analisis. Jadi kita harus bersabar dengan metode ini, scientific crime investigation saya katakan tadi akan ilmiah dan tentunya akan bisa bertanggungjawabkan menjadi suatu simpulan. Oke, nanti saya akan dalami lagi Pak Truno Yudo, ya. Tapi kita jeda dulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Oke, kita langsung lanjutkan ke Pak Truno Yudo. Kok tadi kan Bapak menyampaikan ditemukan semacam struk belanja lah, kurang lebih gitu ya, sekitar 1 bulan yang lalu. Ya. Meskipun masih diselidiki soal kapan pastinya kedua jenazah ini meninggal dunia, tapi kondisi jenazah itu sebetulnya seperti apa sih Pak? Ya, secara global, ya, nanti ada pejabat teknis dalam ini kedokteran forensik. Yang jelas kondisi korban itu ada suatu perubahan, ya, perubahannya terlihat dari pembusukan, dari bau, ya, secara olah TKP awal. Kemudian juga terjadi perubahan secara fisik. Nanti secara mendalam tentu dokteran forensik melalui otopsi itu tadi akan melakukan langkah-langkah secara forensik saintifik
yang melihat identitasnya. Apakah benar nih kedua yang dimaksudkan dengan yang data kependudukan yang terutama adalah apa penyebabnya. Ini kan kita sedang cari itu. Oke, adanya proses perubahan itu artinya apa? Bisa disampaikan ada dugaan bahwa ini lebih dari 3 minggu, bahkan 1 bulan Ya, meninggalnya? tentunya melalui otopsi ini akan bisa terjawab secara saintifik ya. Kalau secara global, apakah ini kelaziman pada waktu tertentu akan bisa seperti itu perubahannya? Tentu nanti dokter forensik. Ataukah ada faktor eksternal yang mempengaruhi tubuh sehingga perubahannya cepat seperti itu atau lambat dan lain-lain? Ini tentu nanti dokteran forensik akan menjawab melalui otopsi. Hasil otopsi belum keluar ya berarti ya? Sejauh ini kita sudah lakukan ya, bekerja sama dengan Rumah Sakit Polri, RSCM dan juga kedokteran forensik dari Bitdokes Polda Metro Jaya. Oke, nah saya mau bergeser lagi soal penyebab kematian. Penyebab kematian ini kan sejumlah saksi sudah dimintai keterangannya ya. Betul. Kecenderungannya apakah ini korban pembunuhan atau bunuh diri? Pada keterangan saksi ya, keterangan saksi itu kan adalah orang yang mengetahui, melihat dan mendengar. Sejauh ini 10 orang yang kita lakukan pemeriksaan ini adalah saksi-saksi yang pasca kejadian, yang melaporkan kejadian, tidak ada aktivitas, kemudian melaporkan kepada kami sekira tanggal 7 September yang lalu. Kemudian, dalam proses untuk apa menjadi penyebab kematian, apakah ini motifnya atau latar belakangnya, kalaupun itu pembunuhan apa motifnya, ini masih terus dilakukan pendalaman. Maka metode ini adalah scientific crime investigation yang kami sampaikan. Jadi jangan terburu-buru untuk melakukan dugaan-dugaan ini. Semua alat bukti kita akan bicara nantinya dan kemudian secara komprehensif para pakar, ahli secara forensik juga kita akan sampaikan. Sehingga itu menjadi satu analisis menyimpulkan apa yang terjadi pada dua jenazah. Saksi-saksi dimintai keterangannya itu yang melaporkan. Artinya sejauh ini tidak ada saksi yang melihat kejadian itu secara langsung ya? Ya, sejauh ini tidak ada kesaksian yang melihat langsung ya dari 10 orang ini. Tapi pada olah TKP kedua ini kan juga meyakinkan apakah ini menjadi motif ataukah latar belakang dan lain-lain, ini akan nanti membuat terang. Nanti analisisnya akan dilakukan pada olah TKP kedua. Oke, tapi sejauh ini ditemukan nggak ada jejak di luar 2 jenazah itu di dalam rumah sebelum kejadian? Segala dugaan-dugaan tentu terjawab pada saat olah TKP pertama maupun kedua dan termasuk dengan hasil dari forensik ya. Kita harap ini kan masih simultan, masih berkesinambungan proses penyidikan ini. Bapak Kapolda selalu menekankan scientific crime investigation ya, jangan sampai hanya berdasarkan teknis ya tanpa keilmiahan sehingga hasilnya masih bisa ada peluang-peluang yang lain yang tentunya kita sangat betul-betul profesional prosedur. Ini harus kita lakukan. Oke, kita coba bedah peluang-peluang itu ya, meskipun belum bisa disimpulkan ya Pak ya. Informasi yang saya dapatkan itu bahwa kondisi rumah itu terkunci dari dalam, itu betul nggak sih Pak? Ya, posisinya karena tidak ada aktivitas selama sebulan, kemudian ketika akan masuk ada bau sengat dan kemudian juga tertutup dari dalam ya. Kemudian pada saat itu warga melaporkan melalui security kepada Polda Metro Jaya, dalam hal ini Polres Metro Depok dan juga Polda Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum turun ke lapangan. Ini dalam keadaan tertutup terkunci. Sehingga apakah patut diduga ini terkunci dari dalam, itu tentu ada analisis tersendiri nanti dari penyidik. Kita tunggu saja secara menyeluruhnya. Oke, tapi sejauh ini memang ada atau memang betul itu terkunci dari dalam, keterangan dari saksi yang ketika itu melaporkan? Ya, artinya tertutup ya. Tertutup apakah terkunci atau tidak tentu hasilnya itu ada pada penyidik yang punya. Oke, mengenai proses penutupan pintu dari dalam itu juga yang harus diselidiki ya, karena bisa jadi yang menutup adalah korban sendiri atau justru orang lain. Betul sekali. Itu yang masih didalami ya? Kita masih dalami terus. Oke, itu untuk kemungkinan apakah memang korban ini atau 2 jenazah ini adalah korban pembunuhan, tapi masih didalami ya? Terus Pak, kita dalami probabilitas apapun nanti saintifik alat bukti yang akan berbicara. Dengan surat elektronik juga ini menjadi kunci juga, paling utama adalah surat elektronik tersebut ya. Oke. Keluarga juga dimintai keterangan ya? Sudah, dari 10 saksi yang sudah kita ambil keterangan, 2 diantaranya adalah merupakan keluarga yang merupakan keponakan dan juga adik daripada ibu yang almarhum tadi. Oke, nah dari keterangan keluarga itu adakah misalnya Pak barang-barang yang hilang dari TKP, ada nggak itu? Ya, tentunya pada saat melakukan proses awal ya, mendatangi kan disaksikan juga dengan security tadi, dengan warga, ada Pak RW, Pak RT setempat kita menyampaikan ya. Kemudian kita melihat. Yang kedua juga kita ambil keterangan, tentunya kita berempati ya, masih turut berduka pihak keluarga. Tentunya kita akan melihat kembali apakah ada barang-barang yang memang
menjadi bagian daripada rumah tersebut dan kemudian sudah tidak ada lagi, ini juga bagian daripada proses penyelidikan ini. Oke, enggak, tapi tadi kan Pak Trunojoyo menyampaikan bahwa melihat kondisi rumahnya itu. Ya. Nah, keterangan saksi itu apa? Kondisi rumah seperti apa waktu itu? Sejauh ini kalau keterangan saksi kan pada warga ya, warga kan tidak Ya. mengetahui apa yang dimiliki. Tentu keluarga yang lainnya atau warga lingkungan tidak mengetahui. Tentu yang kita ketahui nanti dari pihak keluarga atau korban. Iya, dalam sudah proses disampaikan saksi. belum sama keluarga? Ya, tentunya kita meminta itu, keterangan itu sebagai suatu proses penyelidikan untuk bisa menyimpulkan. Oh. Tapi kita tidak bisa terburu-buru Oke, ya. artinya Kita masih sudah, bisa artinya melihat. sudah dimintai keterangannya oleh polisi tapi belum mau disampaikan, kurang lebih gitu, Pak. Semua masih dalam proses penyelidikan, simultan. Ini semua masih kesinambungan. Kita tunggu saja. Tentu forensik yang lebih detail dan forensik yang akan bisa menyimpulkan seluruh forensik, saintifiknya seluruhnya ya. Oke. Tadi saya sebutkan. Ya. Oke, sudah dimintai keterangannya artinya ya Pak ya. Tapi kalau untuk kondisi rumah Pak, kondisi rumah apakah misalnya dalam kondisi berantakan atau seperti apa? Kan kemarin olah Sejauh TKP, ini olah TKP yang kedua ya, karena olah TKP pertama sudah dilakukan ya, tentu ada perubahan. Olah TKP kedua kan dengan maksud tujuan induktifnya, yang pertama tadi fokus kepada sekitaran korban dan korban sendiri jenazah, kemudian ini sekarang lebih lagi secara menyeluruh ya, tentu hasilnya nanti akan disampaikan oleh penyidik. Oke, nanti kita tunggu ya apakah penyebab kematian ini karena dua jenazah adalah korban pembunuhan Ya. atau bunuh